Hai GP Mania, selamat datang di channel Data Balap News, yang akan mengabarkan berita paling lengkap, serta paling panas, seputar MotoGP. Martin, saya pembalap MotoGP terbaik berdasarkan data. Pembalap Spanyol, Jorge Martin, Prima Pramac Racing, mengklaim dirinya sebagai pembalap terbaik di MotoGP saat ini. Ini mungkin terdengar sombong, tapi Martin berbicara berdasarkan perolehan poin sejauh musim MotoGP 2024 ini berjalan. Martin mendapat pertanyaan dari media Spanyol tentang siapa pembalap terbaik di MotoGP. Tentu saja pertanyaan ini sangat sulit dijawab, tapi jika berdasarkan data, nama Martin yang berada di posisi teratas saat ini. Ini sangat sulit, jawab Martin ketika ditanya siapa pembalap terbaik saat ini oleh DAZN, seperti dimuat Crash.net. Apa artinya menjadi pembalap terbaik? Itu sangat ambigu, itu sangat sulit. Ada level tinggi, kami berempat yang ada di sana dalam pertarungan, keempatnya bersama Ducati, Pecco, Marc, Enea dan saya selangkah lebih maju, itu jelas. Saat ini, mungkin tampak sombong, tapi saya pikir saya adalah pembalap terbaik yang ada, seru Martin merujuk pada perolehan poin di klasemen. Saya harus memoles berbagai hal, bekerja dan berkembang, itu adalah sesuatu yang tidak bisa saya hentikan, karena kalau tidak, pada akhirnya, dalam waktu setengah tahun Anda akan turun dari posisi pertama ke posisi ke-8. Tapi saya rasa saya yang tercepat di antara yang lain, dan angka-angka menunjukkannya, bukan hanya saya yang mengatakannya, serunya menerangkan. Keunggulan Martin dalam perebutan gelar tahun ini tetap terjaga karena tampil lebih konsistensi dari tahun-tahun sebelumnya. Pramac sebut Marquez secara tak langsung bisa bantu Martin juara MotoGP. MotoGP sedang menuju akhir musim dengan 7 seri tersisa setelah San Marino. Masih ada 14 kali balapan dengan sprint dan balapan utama, lebih dari 200 poin maksimal dapat diperebutkan. Secara hitungan kasar, masih ada 4 pembalap yang berpeluang menjadi juara dunia, mulai dari Jorge Martin Prima Pramac Racing, Francisco Bagnaia, Ducati Lenovo, Marc Marquez Gresini Racing, dan Enea Bastianini, Ducati Lenovo. Perebutan gelar oleh 4 besar ini hanya terpaut 62 poin, tim Prima Pramac Racing yakin 4 kandidat gelar bisa lebih baik dibandingkan langsung berhadapan dengan satu penantang saja. Marc sangat dekat, begitu pula Bastianini, kata manajer tim, Gino Borsoi dalam berita Marca.com, seperti dimuat Speedweek.com. Masih banyak balapan di depan kita dan tidak seorang pun boleh dikecualikan dari perebutan gelar. Memiliki lebih banyak pesaing juga dapat membantu kami, seru Borsoi lebih lanjut. Walaupun gagal mengambil poin maksimal di Misano, Martin masih memimpin klasemen sementara dengan keunggulan 7 poin. Tidak ada alasan untuk membuat drama karena kami masih unggul 7 poin. Artinya kami telah bekerja dengan baik sejauh ini. Pada akhirnya, Jorge membawa pulang 1 poin, itu tidak ideal, tapi itulah balapan dan terkadang hal seperti itu bisa terjadi, serunya. Borsoi menilai Martin tahun ini lebih matang dari sebelum dalam menghadapi permasalahan. Dia jauh lebih tenang dan siap bertarung dibandingkan tahun 2023. Saya pribadi sangat percaya padanya dan yakin bahwa tidak akan ada masalah lagi mulai sekarang, demikian harap Borsoi. Balapan MotoGP berikutnya masih akan berlangsung di Misano untuk Grand Prix Emilia-Romagna, sebagai pengganti seri Kazakhstan yang batal. Titik akhir Ducati diprediksi dengan satu masalah besar yang teridentifikasi. Masalah yang ditunjukkan akan menguji tekad Ducati. Ducati akan menghadapi masalah besar ketika aturan MotoGP baru mulai berlaku, sebagaimana telah diprediksi. Pabrikan asal Italia itu telah mendominasi sejak awal tahun 2023, dan mengakhiri penantian selama 15 tahun untuk meraih gelar juara kelas utama yang dimulai sejak Casey Stoner. Tahun ini, Pecco Bagnaia, Jorge Martin atau Marc Marquez akan memastikan nama Ducati kembali dikaitkan dengan hadiah utama. Namun kemunduran mereka pada akhirnya telah diprediksi. Neil Hodgson dari TNT Sports bertanya, jika Anda menggambar grafik, apakah ini puncaknya? Titik yang tepat. Apakah akan mulai menurun? Pikirkan dominasi Honda. Semuanya telah berubah. Perasaan saya adalah puncak kejayaan Ducati terjadi tahun depan. Tim pabrikan berpotensi memenangkan setiap balapan. Jika Ducati meningkatkan motor ini, pada tahun 2025, Marquez akan bergabung dengan Bagnaia dalam duo yang tampak tangguh untuk tim pabrikan. Akan tetapi, kehadiran 8 motor mereka di grid akan berkurang menjadi 6 karena tim satelit Pramac keluar untuk bergabung dengan Yamaha. Hodgson melanjutkan, keindahan dari apa yang Ducati lakukan adalah butuh waktu bertahun-tahun untuk membangun fondasi sepeda motor yang hebat.
Mereka memiliki fondasi yang sangat kokoh dan mereka telah menyempurnakannya. Pabrikan lain belum menemukan sepeda fondasi mereka. Masalahnya adalah perubahan aturan pada tahun 2027. Apakah Anda akan terus menggelontorkan dana 50 juta pound per tahun untuk itu atau beralih fokus ke tahun 2027? Michael Laverty memuji bagaimana Ducati membalikkan masa tandus sejak gelar Stoner tahun 2007 yang mencakup masa jabatan Valentino Rossi dan Jorge Lorenzo yang gagal. Lihatlah 10 tahun yang mereka habiskan dalam penderitaan, kata Laverty. Mereka memperoleh data, teknisi, dan pengalaman. Ducati tidak membeli pengetahuan, mereka mengembangkannya sendiri. Mereka menyekolahkan teknisi mereka di universitas, mereka menempatkan mereka di lapangan bersama tim mereka. Mereka menyebarkan tim mereka ke seluruh Superbike, World Endurance, Supersport, MotoGP. Sekarang dengan 4 tim dan 8 pembalap, mereka mampu menyempurnakan paketnya. Dari yang tadinya bertenaga besar tetapi tidak bisa berbelok, kini mereka terlibat dalam aero race untuk memimpin dengan inovasi. Mereka mengubah permainan. Anda harus melihat kembali akuisisi Gigi Dalikna. Mereka membangun tim di sekelilingnya. Miller peringatkan, masih ada 6 Ducati di grid. Jack Miller, Ducati, entah mereka punya 6 atau 8 motor di grid, mereka akan tetap sangat kuat. Jack Miller telah menepis anggapan bahwa Ducati akan mengalami penurunan performa dramatis menyusul kehilangan 2 motor di grid MotoGP 2025. Masa depan Miller terikat dengan kepindahan itu, dengan pembalap Australia itu tinggal menunggu konfirmasi untuk melengkapi line-up Pramac Yamaha. Pramac saat ini merupakan salah satu dari 4 tim Ducati yang memiliki total 8 Desmosedici. Bandingkan dengan Aprilia, KTM, dan Honda yang masing-masing hanya memiliki 4 mesin, dan Yamaha yang hanya memiliki 2 mesin. Hanya 6 Ducati, kami mengatakannya seolah-olah itu hal kecil. Tetap saja ada 6 motor di grid. Kata Miller, pokoknya, saya rasa tidak akan banyak berubah. Saya rasa Ducati, terlepas dari apakah mereka punya 6 atau 8 motor di grid, akan tetap sangat kuat. Miller, yang saat ini berada di musim terakhirnya di Red Bull KTM, membalap untuk Ducati dari 2018 hingga 2022. Awalnya membalap untuk Pramac, Miller kemudian dipromosikan ke tim pabrikan Lenovo, tempat ia meraih 3 kemenangan balapan. Motor mereka perlahan tapi pasti semakin disempurnakan, katanya tentang Desmosedici, yang hanya kalah 1 Grand Prix musim ini. Mereka menyentuh area yang mereka butuhkan, dan mereka beruntung berada di posisi itu. Namun, mereka belum berhenti. Mereka masih bekerja keras seperti pada tahun-tahun 2015 sampai tahun 2016. Jadi saya pikir mereka akan tetap kuat. Jangan berharap 2025 akan menjadi tahun yang lebih mudah, bagi yang lain itu sudah pasti. Tapi ini akan menarik. Ducati akan menurunkan susunan tim pabrikan terkuatnya. Di atas kertas, musim depan dengan juara dunia 8 kali Marc Marquez bersanding dengan juara dunia 3 kali Francisco Bagnaia. Jumlah itu akan meningkat menjadi 12 gelar Grand Prix jika Bagnaia, minus 7 poin, atau Marquez minus 53 poin, menggulingkan pebalap Pramac saat ini Jorge Martin dari puncak klasemen. Yamaha tidak memiliki tim satelit MotoGP sejak RNF beralih ke Aprilia pada akhir tahun 2022.